Pemisahan yang kita pelajari selanjutnya adalah distilasi. Nah, distilasi ini adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi nanti ketika distilasi, campuran tersebut akan dipanaskan sampai mencapai titik didih salah satu komponen. Jadi komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu menghasilkan gas atau vapor yang kemudian akan dikumpulkan, kemudian nanti akan didinginkan di salah satu bagian sehingga akan mengembun, ya, sehingga nanti dihasilkan cairan yang lebih murni yang kita sebut dengan distilat. Nah, pada praktikum kali ini kita akan memisahkan antara air dengan garam. Nah, air dengan garam ini memiliki perbedaan titik didih yang sangat besar. Air titik didihnya jauh lebih rendah dibandingkan garam, sehingga nanti air akan menguap terlebih dahulu. Jadi kita bisa memisahkan larutan yang garam tadi sehingga diperoleh air yang murni. Nah, di sini yang kita pelajari adalah alat destilasi yang sederhana. Ada macam-macam destilasi sebetulnya. Ya, destilasi sederhana seperti ini ada destilasi fraksinasi, destilasi vakum. Ya, sekarang kita pelajari dulu yang destilasi sederhana. Ya, jadi destilasi sederhana ini efektif digunakan kalau kita ingin memisahkan cairan yang memiliki beda titik didihnya minimal 50 derajat Celcius lah. Ya. Ini terdiri atas beberapa komponen alat-alatnya yang kita gunakan. Ada mantel pemanas, ya, atau bisa menggunakan pemanasan api terbuka dengan pembakar Bunsen misalnya. Ya, hanya harus hati-hati kalau untuk distilasi cairan organik biasanya yang mudah terbakar. Ya, jadi ini ada pemanas, kemudian ada labu bulat. Nah, labu bulat ini harus diperhatikan adalah isi cairan. Kita mengisinya berapa banyak? Ya, kita harus mengisi cairan, ada aturannya. Ya, minimal 1/3 sampai maksimum setengah dari labunya. Kalau lebih besar, ya lebih terlalu banyak, lebih besar dari setengah penuh, kita akan sulit mengendalikan cairan saat mendidih. Ya, jadi khawatir nanti karena dia mendidihnya besar, karena dia penuh, nanti ada kemungkinan cairan ini masuk ke kondensor sehingga nanti kita tidak memperoleh distilat yang murni lagi. Ya. Atau kalau terlalu sedikit gimana ya? Dia memerlukan waktu ya untuk menguap. Ya, jadi ada kemungkinan dia tidak mencapai bagian di sini yang terkumpul supaya dia bisa diembunkan gitu. Ya, jadi pastikan minimal 1/3 atau sampai setengah penuh. Nah, kemudian tadi karena nanti yang dilakukan adalah proses mendidih. Mendidih itu biasanya kalau kita khawatir pemanasannya dia mendidihnya tidak merata, kita bisa tambahkan namanya batu didih. Ya, jadi batu didih ini biasanya terbuat dari pecahan-pecahan cawan atau pinggan porselen biasanya. Ya, kita tambahkan beberapa batu didih yang fungsinya untuk mencegah tadi pemanasan berlebih cairan yang kita destilasi. Ya, sehingga proses mendidih lebih bisa dikendalikan gitu. Ya, jadi dan dikendalikan jangan sampai ada cairan karena overheating tadi pemanasannya berlebih dia naik masuk ke kondensor gitu. Nah, kemudian setelah labu di sini ada sambungan 3 seperti ini atau adapter namanya, ada sambungan 3. Ini nanti akan dihubungkan ke labu bulat di sini dengan ini namanya kondensor. Ya, karena dia akan disambungkan,
kita harus berikan pelumas sebelum dilakukan destilasi. Ya, kita berikan pelumas, bisa paslin misalnya di sambungannya ini, karena kita harus pastikan nanti jangan sampai ada uap yang keluar. Ya, jadi untuk lebih rapat kita berikan pelumas. Selain itu nanti kalau kita berikan pelumas ketika kita dinginkan, ya, karena nanti lewat pemanasan akan sulit nanti melepas sambungannya, ya, makanya kita berikan pelumas gitu. Nah, kemudian di sini ada sumbat dari karet yang kita pasang termometer, ya. Termometer biasanya untuk memonitor nanti suhu ketika dilakukan proses destilasi. Ya, pemasangan termometer ini juga harus hati-hati karena yang mau kita ukur adalah suhu uapnya di sini. Jadi termometer ini baru akan membaca suhu dengan benar kalau bagian bawah ini atau namanya bulb, ya, di ujung termometer ini sudah terendam oleh uap tadi, ya, oleh cairan. Nah, makanya nanti kita harus pastikan kita atur supaya bulbnya ini, ya, tepat ada di bagian lengan dari sambungan. Jadi supaya apa? Supaya mencatat suhu yang tepat ketika uap ini turun ke kondensor, gitu. Ya. Sekarang kita lihat ini namanya kondensor atau pendingin. Ini adalah tabung. Ya, di bagian dalam ada dua pipa di sini, yang tabungnya bagian dalam, di sini ada bagian luar. Ini tidak bisa bercampur, ya, tidak saling bercampur. Jadi nanti ketika cairan ini menguap, kemudian dia terbentuk uap, dia masuk ke kondensor, ini masuk ke bagian tengah, bagian dalam, ya, bagian dalam. Nah, di sini nanti di kondensor ini dihubungkan ke selang berisi air. Ya, ada air. Air nanti akan masuk dari bagian bawah. Ya, bagian bawah. Ini memenuhi cairan ini. Jadi bersirkulasi di sini. Ya, bersirkulasi tapi tidak bercampur dengan sampel, tapi dia menyelimuti bagian dalam pipa. Ya, sehingga nanti tadinya yang bentuknya uap panas, ya, secara konduksi di sini, ya, konduksi, konveksi, ya, Anda pelajari dulu yang itu, sehingga nanti cairan yang bagian dalamnya bisa didinginkan, berubah dari fase gas berubah menjadi cair. Nah, ini harus diperhatikan air dingin yang masuk, ya. Jadi kita harus memastikan supaya proses pendinginannya maksimal, ini harus penuh berisi air, ya. Caranya ya jelas, air itu harus masuk dari bagian bawah, jadi naik melawan gravitasi ke bagian atas, kemudian nanti keluar dari bagian atas, dibuang kembali ke wastafel. Gimana kalau terbalik? Biasanya kalau kita terbalik, ya nanti yang hanya bagian bawah saja yang terisi penuh, ya, karena juga kita harus mengatur airnya dan tidak boleh terlalu cepat juga debitnya, gitu, ya. Jadi akan ada rongga nanti, ya, rongga yang tidak penuh terisi cairan kalau posisinya dibalik, ya, masuknya dari atas, keluar dari bawah, ya. Jadi pastikan kita masuk cairan dari bawah ke atas, gitu, supaya proses kondensasinya lebih efisien. Nah, pemanasan ini kita harus lakukan secara perlahan. Jadi cairan mulai mendidih, uap naik, masuk ke leher labu. Kemudian saat melewati kondensor, di sini dia akan menguap, masuk ke kondensor, dia akan mengembun. Ya, mengembun, kemudian di sini ada ditampung, ya, ke labu penampung. Ya, bisa dalam bentuk labu atau gelas ukur atau gelas piala, gitu, ya. Laju destilasi yang kita lakukan nanti kan menetes, ya, biasanya ditentukan debitnya,
Ya, yang baik itu umumnya sekitar 20 tetes per menit lah gitu. Ya, kemudian kita harus mencatat suhu saat destilat mulai menetes ini di suhu berapa. Ya, jadi suhu ini harus berubah secara stabil lah, 2 sampai 3 derajat kalau berubah biasanya. Dan kita menampung, ini yang ditampung tadi namanya distilat. Tetesan-tetesan pertama biasanya kita harus buang. Ya, karena ada kemungkinan ya, misal bisa dari kotoran pada kondensor kah misalnya, ya, atau ada air di sini sisanya yang harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan yang berikutnya adalah jangan memanaskan sistem yang tertutup keseluruhan. Jadi ini tutup, di sini tutup, di sini tutup, di sini dipasang, dikasih sumbat lagi. Itu bahaya sekali. Ya, kalau tertutup, ini ada panas, akan timbul tekanan yang tinggi sehingga kacanya bisa meledak. Ya. Kemudian yang harus kita jaga, jangan sampai cairan yang di dalam labu ini jangan sampai kering. Ya, kalau kita ada sampel yang campurannya kompleks misalnya, ya, ada kemungkinan misalnya residunya ini mengandung peroksida. Ya, peroksida bisa meledak kalau misalnya cairannya sudah habis gitu. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan di sini. Nah, jadi kemudian pastikan sambungan ini tertutup rapat. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kita destilasi yang bahan organik, ya, ada bahan organik dia bisa keluar dari sambungan, kontak dengan panas bisa terjadi kebakaran gitu. Ya, jadi harus betul-betul diperhatikan saat kita melakukan destilasi. Oke. Nah, ini contoh destilasi sederhana. Ya, di sini tadi kondensor. Di sini ada cairan tadi masuk dari bagian bawah terus naik ke atas. Ya, baru nanti dibuang bagian ke wastafel. Oke. Nah, sekarang kita lihat video teknik destilasi sederhana yang praktikum kali ini. Kita coba destilasi untuk air garam untuk memperoleh air murni ya yang bisa kita minum. Jadi kita sebetulnya bisa memisahkan ya misalnya air laut misalnya yang tidak bisa kita minum. Ya, ingat ya, air laut, air garam itu bahaya kalau kita minum. Ya, walaupun kalau hanya sedikit ya tidak terlalu membahayakan. Tapi tubuh manusia ini akan berusaha nanti untuk mengeluarkan garam-garam berlebih. Ya, terutama natrium tuh dari tubuh. Jadi air itu akan dikeluarkan dari sel ya untuk mengencerkan garam tadi supaya terjadi keseimbangan dalam tubuh. Ya, tapi masalahnya sel perlu air sehingga difusi nanti air keluar dari sel sehingga dehidrasi. Ya, selain itu ginjal ya sel darah itu dapat menyerap lebih banyak garam. Ya, kalau kita menyerap lebih banyak garam ya kelelahan, dia nggak bisa berproses, bisa berhenti bekerja ginjal atau sel dalam darahnya ya. Jadi kita bisa lakukan untuk memperoleh air segar, air yang bisa layak konsumsi. Kita coba misalnya dari air laut, salah satunya dengan cara destilasi. Oke.